Pak, ini kelengkapan ya, box panel sama baterai. Nanti ketembak di bor dipaku. Kalau bor pakai 10 mili, visor sama baut-bautnya. Terus ini kabel baterai ya. Dari sisi baterai ini masuk ke terminal baterai itu yang gede. Terus ini user manual panduan. Selamat siang Pak, di kota Morowali. Pesanan paket panel backup 2000 watt 24 volt. Ini box panelnya, kemudian yang ini baterainya ya. Ini tak simulasikan beban penuh 2000 watt. Saat ini kondisi 0 watt ya. Ayo, beban pertama kompor induksi 1,5 kW, lanjut 2,1 2000 watt 2,1 kW, saya tambahi overload, kelebihan beban. Beberapa detik nanti hidup lagi, ditunggu. Ini saya arahkan ke PLTS Pak, jadi jalan inverternya ya. Berhubung di sana nanti tidak ada solar panel, ya nanti arahnya ke PLN. PLN padam, pindah ke inverter. Fungsinya seperti itu. Terus kedepannya, kalau ada solar panel ya selektornya arah ke PLTS. Lah ini hidup lagi. Ini tak coba dulu Pak ya, untuk ngecas motor listrik ini. Ini wattnya di sini 1,1 kW, 1100-an watt. kWh terpakai 057 WH. Atau 0,05 kWh. Selektor arah ke PLN, jadi pakai PLN. Kalau PLN padam nanti pindah ke inverter atau ke PLTS. Nah, ini tak simulasikan padam lah, ini dari inputan PLN ya. Nah, seperti ini lah, otomatis pindah ke PLTS atau ke inverter. Ini tak coba dulu sampai dapat kisaran 5 kWh. Lah besok siap kirim. Selamat pagi Pak Suhadi Morowali. Paket panel backup 2000 watt 24 volt dan baterainya 1. Live 4 100 Ah 24 volt. Pak, ini selesai ya, tak buatkan tutorial panduan. Saat ini running di PLN, beban ini 500-an, 596 watt. Nah, di sini ada panduan ya, cara menyalakan, cara mematikan, kemudian di sini juga ada panduan. Yang pertama sistem kerja dulu. Kebutuhan utama di sana itu untuk backup saja ya. Nanti kedepannya kalau misal mau pasang solar panel ya monggo, tinggal beli SCC dan solar panel. Karena kebutuhan untuk backup, maka selektor prioritasnya ini arah PLN. PLN padam, pindah ke PLTS atau pindah ke inverter atau pindah ke baterai. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Besok kalau sudah ada solar panel, prioritasnya dirubah. Prioritas utama PLTS, baterai habis pindah ke PLN ya, konsepnya seperti itu ya. Karena ini belum ada solar panel, kebutuhan backup saja ya, selektornya arah ke PLN. Kemudian instalasi, di sini ada beberapa terminal, sudah ada tandanya. Yang paling besar ini sisi baterai ya, baterai nanti konek ke sini. Plus minus ini juga sudah ada terminalnya, jadi connect sama obeng. Kemudian ini sisi input PLN. Dari kWh PLN ke box sekring rumah itu diputus sebelum box sekring pembagi atau setelah box sekring pembagi, terserah. Kemudian di sana ceritanya ada AC ya, AC 1 PK. Kalau bisa jangan ikut ini Pak. Jadi AC-nya nanti ditarik langsung ikut PLN saja. Karena kalau AC 1 PK ya 700-an watt. Yang konvensional PLN padam pindah dia ada delay milisecond. Itu biasanya kompresor dengung.
dari watt 700-an dia bisa karena kompresor ndak muter overload, dia bisa jadi 3000, 2000 ke 3000. Biasanya di sini nanti protek mati inverternya. Terus yang putusannya tadi ini lanjut ke instalasi beban rumah ya, jadi diputus dari PLN masuk sini dulu, terus putusannya ke instalasi rumah masuk ke beban out 220 volt ya. Itu instalasi. Kemudian charging dan discharging. Baterai penuh berhenti ngecas, baterai habis ya otomatis mati. Supaya apa? Supaya baterainya lebih awet. Baterai habis itu berapa? Baterai habis itu yang ngontrol ini namanya LVD, low voltage disconnect. Saat tegangan terbaca 24,0 otomatis sistem akan mati, menganggap baterai habis. Lah settingan ini ya bisa dirubah ya. Terus bisa hidup lagi 24,0 plus 1,5, 25,5 baru bisa hidup lagi. Itu discharging. Terus untuk charging, baterai penuh stop ngecas. Baterai penuh itu berapa? Baterai penuh itu di 28,2. Dia otomatis berhenti ngecas, lampu LED merah ini mati. Kemudian bisa ngecas lagi, on lagi chargernya saat tegangan turun sampai 26,5. Ya, jadi siklusnya seperti itu. Charging dan discharging. Kemudian ini simulasi pertama kali cara menyalakan. Jadi ini sudah terkonek semua, cuman panel backupnya belum dihidupkan. Jadi beban rumah saat ini disuplai sama PLN. Selektor inverter arah off dulu, selektor prioritas arah PLN. Nah, ini running 500-an watt disuplai sama PLN beban rumah. Tahapannya di sini ada ya. Kita nyalakan MCB, jadi sudah dikonek semua ya ke baterai sudah, cuman belum dinyalakan. MCB charger nyala ya seperti ini. Kemudian MCB baterai, MCB inverter. Oke. Kemudian kita on kan inverter. Ceklik. Nah, setelah begini nanti disimulasikan PLN dimatikan ya. Jadi ini running 500-an PLN yang hidup, selektor arah PLN. Kita matikan PLN. Ya, ini sisi PLN ya. Kita matikan 1 2 3. Lah, pindah ke PLTS atau pindah ke inverter. Nanti ditungguin kira-kira berapa, 1 jam. Kuat enggak 1 jam? Tergantung beban di sana ya. Terus kita hidupkan, coba lah. Hidup, kita matikan lagi. Mati ya. Lah saran saya Pak, kalau PLN padam kondisikan ya, ini kan spek dari kebutuhan kan masih kurang jauh ya. Hal-hal yang tidak penting ya, enggak tahu yang tidak penting itu apa. Kalau PLN padam yo matikan supaya durasi backupnya itu lebih lama daripada misal AC setengah PK ya, sana misal ganti AC itu kan enggak begitu penting, matikan. Kalau misal backup durasinya bisa 3 jam dengan AC mati mungkin bisa 4 jam. Atau misal durasi backupnya 2 jam dengan mengurangi beban bisa jadi 3 jam ya. Begitu. Pak, ini kelengkapan ya, box panel sama baterai. Nanti ketembak di bor dipaku. Kalau bor pakai 10 mili, visor sama baut-bautnya. Terus ini kabel baterai ya, dari sisi baterai ini masuk ke terminal baterai itu yang gede. Terus ini user manual panduan. Ini barangnya 2 koli ya, ini box panel sama itu baterai.